فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di 321 dari Al-Bidayah wan Nihayah, masih terkait dengan ketibaan Nabi di negeri Hijr tatkala perang Tabuk. Qal akhrajahu fi sahihain min ghairi wajh. Baik, ini masuk dalam bab apa ya? Audud dhamir ila ghairi isim zahir. Kembalinya dhamir bukan kepada suatu isim zahir, tapi orang sudah paham maksudnya, yaitu Bukhari Muslim. Lebih dari satu sanad. Wa fi ba'dir riwayat, di sebagian riwayat, annahu alaihi salam lamma marra bi manazilihim, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati tempat-tempat tinggal mereka, qanna'a ra'sah, Nabi menutup kepalanya, wa asra'a rahilatah, dan juga beliau mempercepat kendaraannya. Jelas beliau mengetahui perkara gaib yang Allah Ta'ala tunjukkan, azab-azab yang kita tidak melihat, yang mana Nabi lihat. Seperti setelah selesainya perang Badar dan sebagainya itu, Nabi melihat ada azab lebih dekat daripada pohon-pohon yang di situ dan semacamnya. Wa naha an dukhuli manazilihim, dan Nabi melarang untuk masuk ke tempat-tempat tinggal mereka, bukan malah jadi tempat wisata, masuk ke situ melihat keindahannya atau apa, mengagumi arsitekturnya, bukan itu. Ini tempat orang yang terazab. Kalau memang di situ, di kaum Samud dan semacamnya. Illa antakunu bagin, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Dibahas oleh para ulama bagaimana hukum sholat di situ. Kebanyakan ulama mengatakan sholatnya tidak sah karena masuk kepada zat dari larangan itu, tidak boleh ada di situ. Kecuali kalau sholat sambil menangis, maka ini diperkecualikan karena Nabi memperkecualikan. Wa fi riwayah fa illam tabku fatabakau, dalam satu riwayat, jika kalian tidak menangis maka berpura-puralah menangis atau bergayalah menangis. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu, menyerupai, meniru orang yang mulia itu keberuntungan. Baik. Khasyata ayyusibakum mithlu ma asabahum, karena dikhawatirkan menimpa kalian semisal apa yang telah menimpa mereka. Asabahum. Shalawatullahi wassalamuhu alaihi. Wa qala Imam Ahmad haddatsana Yazid bin Harun qala haddatsana Al-Mas'udi. Riwayat Yazid bin Harun ini riwayat Qudama, jadi apa? Terpandang. Adapun riwayat judud terhadap Al-Mas'udi ini dalam keadaan beliau sudah mukhtalit rahimahullah. Yazid bin Harun min al-Qudama, dari murid-murid Al-Mas'udi. An Ismail bin Ausata an Muhammad bin Abi Kabsyah al-Anmari an Abi wasmuhu Amr ibn Sa'ad wa yuqal Amir ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala. Ada catatan kaki apa di sini? Di dalamnya ada Abdurrahman bin Abdullah Al-Mas'udi ikhtalat. Memang, cuma lihat riwayat Yazid bin Harun sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Kayyal di dalam Al-Kawakibun Nayyirat. Riwayat Yazid bin Harun riwayat yang sahihah karena dia minal qudama. Baik. Demikian pula apa? Sufyan As-Tsauri dan Syu'bah. Sampai mana? Kata beliau, lamma kana fi ghazwati Tabuk, tatkala di perang Tabuk, tasara an-nasu ila ahlil Hijr, orang bersegera bergegas menuju ke penduduk Hijr, yadkhuluna alaihim, masuk melihat-lihat ke tempat mereka. Kita sudah lihat gua yang tak beratur gitu aja kita pengen tahu. Manusia memang punya sifat curiosity, memang pengen tahu selalu. Oh iya, sekedar lubang top pun kita pengen tahu. Jelas, anak pengen tahu ketika di Yaman, oh gini lubang top, oh gini lubang dobok.
Oh, bezanya macam ini. Jelas kita pengen tahu memang. Baik. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa tadi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah tidak melihat mereka? Ya mungkin tidak melihat. Jumlah pasukan lebih dari 30.000. Jelas barisan yang sangat panjang. Fanada finnas, maka Nabi berseru di tengah-tengah umat manusia, as-sholatu jami'ah. Salat ditegakkan dalam keadaan berjamaah. Qal fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mumsikun ba'irah. Maka saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau memegang untanya, wa huwa yaqul, dalam keadaan beliau mengatakan, ma tadkhuluna ala qaumin ghadiballahu alaihim, yaitu apa yang menyebabkan kalian masuk kepada kaum yang Allah murka pada mereka. Fanadahu rajulun minhum, maka seorang lelaki dari mereka menyeru Nabi, na'jabu minhum ya Rasulullah, kami merasa kagum kepada mereka wahai Rasulullah. Ya, melihat keindahan arsitekturnya atau apalah, bagaimana di masa lalu mereka mampu apa istilahnya, wasamud alladziina jabu sakhra bil wad, kaum Samud yang mereka membelah batu-batu besar di lembah-lembah ataupun yang memahat gunung-gunung. Ini arsitektur yang sangat hebat. Padahal dulu mungkin belum ada karen, belum ada alat-alat yang hebat-hebat menurut pemikiran kita. Qal afala unabbiukum bi a'jaba min dzalik, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang yang lebih mengherankan dari itu? Rajulun min anfusikum yunabbiukum bima kana qablakum, seseorang dari jenis kalian sendiri atau diri kalian sendiri yang mengabarkan pada kalian peristiwa yang terjadi sebelum kalian, yaitu Nabi Muhammad. Wa ma huwa kainun ba'dakum, dan apa yang akan terjadi sepeninggal kalian, peristiwa di masa hadapan. Fastaqimu wasaddidu, maka istiqomahlah kalian dan bersikap luruslah. Fa innallaha la ya'ba'u bi'adzabikum syai'a, karena Allah tidak peduli untuk menyiksa kalian sedikit pun. Ya, Allah tidak rugi. Jangan kita merasa sudah berjasa pada Allah Ta'ala. Wa sayati qaumun la yadfa'una an anfusihim bisyai', dan akan datang sekelompok orang yang mereka tidak mampu melindungi diri mereka sedikit pun. Isnaduhu hasan walam yukharrijuh. Baik. Al-Mas'udi hasanul hadis, asalkan apa? Perawinya adalah para qudama. Wa qad dzukira anna qauma shalih kanat a'maruhum tawilah. Lompat. Walam yukharrijuh maksudnya? Yaitu para muhaddisun tidak meriwayatkan itu. Ya, ini riwayat siapa? Imam Ahmad kah? Iya. Yang lain-lain mungkin ini mungkin apa? Tafarudnya Imam Ahmad dari Ashabul Kutubis Sittah mungkin. Telah dibuat kitab khusus tentang itu, Tafarudat Imam Ahmad dari Ashabul Kutubis Sittah. Atau mungkin Tis'ah, ya, ana lupa tajuknya itu. Jelas Imam Ahmad memang bukan Kutubus Sittah, ya, Tis'ah. Bersama apa? Bersama siapa berarti? Ada Rimi dalam Sunan beliau dan Imam Malik di dalam Muwatta beliau. Jadi Tis'ah, ya. Baik. Fakanu yabnunal buyuta minal madar. Mereka biasa membangun rumah-rumah dari madar. Madar yaitu sejenis semen atau kapur dan sebagainya di masa lalu, dengan teknologi masa lalu yang hebat, boleh bertahan ribuan tahun. Disebutkan dalam catatan kaki al-madar qita'ut tinil yabis, potongan tanah liat yang kering. Hatta yang di Damas, yang rumah-rumah kuno itu, dia kalau kita pukul dengan paku, pakunya bengkok, memang kuat sekali. Cuma kata bapak-bapak di sana, ini bangunnya pun memang bertahun-tahun, terkadang bergenerasi-generasi sampai tinggi memang gedungnya. Tapi kalau rumah-rumah yang tulap biasa, yaitu tanah liat biasa memang, bukan yang jenis kuno. Pada waktu pada waktu perang lawan Husi, mereka membawa kereta-kereta kebal, rumah tulap dihantam memang ya hancur, memang pecah. Tapi rumah yang itu sekitar berlubang gitu aja, memang kuat. Pelurunya besar, memang berlubang dah jatuh pelurunya. Ya tetap berlubang tapi tidak hancur. Bisa dengan rumah-rumah modern. Memang teknologi masa lalu, tapi memang masanya sangat panjang untuk membangun itu.
dindingnya tebal sekali. Baik, kata beliau ini masih kata Imam Ibnu Katsir. Wa dzakaru, para sejarawan menyebutkan anna Sholihan alaihissalam lamma sa'aluhu ayah, bahwasanya Nabi Sholeh alaihissalam tatkala mereka meminta kepada beliau suatu tanda kekuasaan atau tanda kebenaran nubuwah, fa akhrajallahu lahumun naqah minas sakhrah, maka Allah mengeluarkan untuk mereka unta betina dari batu yang besar itu. Mereka biasa mengurusi batu besar nih, mampu enggak kalian berbuat macam ini? Tak mampu. Amarahum biha wa bil waladil ladzi kana fi jaufiha. Nabi Sholeh memerintahkan kepada mereka untuk menjaga, memelihara unta ini dan anak yang ada di dalam perutnya. Wa hadzarahum ba'sallah inhum naluha bisu, dan Nabi memperingatkan mereka tentang hukuman Allah, azab Allah jika mereka menyentuhnya dengan suatu keburukan. Wa akhbarahum annahum sayakirunaha, dan beliau mengkabarkan pada mereka tetap memang akan menyembelihnya, yang kafir-kafir yang naudzubillah itu. Wa yakunu sababu halakihim dzalik, dan jadilah perkara tadi dzalik sebagai apa berarti? Sebagai isim yakun. Penyembelihan tadi menjadi sebab kebinasaan mereka, atau isim yakunnya sabab ya. Berarti dzalika sebagai khabar yakun. Sababu halakihim akrun naqah. Wa dzakara lahum sifata akhiriha, dan beliau menyebutkan kepada mereka sifat orang yang menyembelih unta. Wa annahu ahmaru azraqu ashab, yaitu apa, dia warnanya merah biru gitu kayak ashab, banyak bulu atau banyak rambut. Fa ba'asul qawabil, maka mereka mengirimkan, qawabil berarti apa, kabilah-kabilah, ba'asu mengirimkan kabilah-kabilah ke negeri. Mata wajadu mauludan bihadhi sifah yaqtulna, bila mana mereka mendapati anak yang lahir dengan sifat ini, mereka akan membunuhnya. Fakanu ala dzalika dahran tawila, maka mereka ada dalam keadaan tadi, yaitu taat kepada Nabi Sholeh di masa yang panjang. Wangqarada jilun, dan habislah satu generasi, wa atajilun akhar, dan datang generasi yang lain. Falamma kana fi ba'dil a'sar, tatkala di sebagian masa, berarti Nabi Sholehnya sendiri umurnya panjang ya, kalau beritanya seperti itu, generasi yang beliau datangi itu berganti-ganti sudah. Khataba ra'isun min ru'asaihim, salah satu dari pemimpin-pemimpin mereka merisik kayak melamar ala ibnihi, untuk anak lelakinya, binta akhar, anak gadis dari orang lain, mislihi firriyasah, yang semisal dengannya dalam kepemimpinan, antar pemimpin kabilah urusannya. Fazawwajah, kemudian dia menikahkannya. Fawulida bainahuma aqirun naqah, maka dilahirkanlah di antara kedua mempelai tadi penyembelih unta tadi. Wa huwa Qidar ibnu Salih. Falam tatamakkanil qawabilu min qatlih, maka kabilah-kabilah tidak mampu membunuhnya. Iya, ini anak bangsawan. Baik, mungkin kalau di kalangan orang Korea apa namanya, caibol, para bangsawan-bangsawan kelas atas itu yang kebal hukum katanya. Li syarafi abawaih, karena kemuliaan kedua orang tuanya. Wajadaih, dan datuk-datuknya fihim, di tengah-tengah mereka. Hukum jadi tidak berlaku. Fa nasya'a nas'atan sari'ah, dia tumbuh dengan cepat. Fakana yashubu fil jum'ah, ini terlalu melampau lah ya. Dia jadi pemuda dalam satu Jumat, dalam 7 hari. Kalau ini jelas macam dibuat-buat oleh Israiliyat. Kama yashibu, ia menjadi pemuda dalam satu Jumat. Kama yashibu ghairuhu fi syahr, sebagaimana yang lain menjadi pemuda dalam 1 bulan. Hatta kana min amrihi an kharaja muta'an fihim, sehingga termasuk dari urusannya adalah dia keluar dalam keadaan menjadi orang yang ditaati di tengah-tengah mereka. Ra'isan bainahum, sebagai pemimpin di antara mereka. Fasawwalat lahu nafsuhu aqran naqah,
maka jiwanya membujuknya untuk menyembelih onta tadi. Padahal apa salah onta itu dan apa rugi dia untuk membiarkan onta? Wa taba'ahu ala dzalika samaniyatun min asyrafihim. Dan ada 8 dari tokoh bangsawan mereka yang mengikuti dia atas pendapat tadi. Di dalam pendapat tadi, wa humut tis'atul ladzina aradu qatla Saleh alaihi salam. Mereka adalah 9 orang yang ingin membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Falamma waqa'a min amrihim ma waqa', tatkala terjadi peristiwa yang disebutkan dari cerita mereka, min amrin naqah, min aqrin naqah, disembelihnya onta tadi. Wa balagha dzalika Shalihan alaihissalam, dan berita itu sampai kepada Nabi Saleh alaihissalam, ja'ahum baqiyan 'alaiha. Nabi Saleh mendatangi mereka sambil menangisi onta tadi. Fatalaqauhu ya'tadziruna ilaih. Maka mereka menyambut Nabi Saleh sambil meminta udzur. Ini ceritanya seakan-akan malah itu ya, memberikan apa istilahnya sedikit, apa istilahnya, kita jadi tahu orang-orang kaum Samud tidak seberapa jahat kalau dalam cerita yang macam ini. Tidak betul-betul memang ingin untuk berbuat jahat dan seterusnya, tapi gara-gara bangsawan mereka. Kalau ceritanya dibuat macam itu oleh Israiliyat, seperti Israiliyat terkait dengan saudara-saudara Yusuf, banyak akan dinukilkan tentang udur-udur yang layak didapatkan saudara Yusuf. Wa yaqulun, mereka mengatakan, inna hadza lam yaqa' an mala'in minna. Sesungguhnya ini tidak terjadi dari kesepakatan kami. Mala' yaitu apa? Kesepakatan. Kesepakatan ya. Konspirasi, kesepakatan. Persekongkolan. Wa inna ma fa'ala hadza haula'il ahdatsu fina. Ataukah mala' maksudnya bangsawan, tapi jelas bangsawan tadi 9 semuanya. Kalau mala' dari mumala'ah yaitu kesepakatan, konspirasi. Hanyalah yang berbuat itu para pemuda yang ada di tengah-tengah kami itu. Fayuqal, excuse saja kot. apa? Alasan saja. Iya sih ya. Iya betul, buat alasan betul. Fayuqal innahu amarahum bistidraki sakbiha. Diceritakan bahwasanya Nabi Saleh memerintahkan pada mereka untuk mengejar anak dari onta tadi, hatta yuhsinu ilaihi iwadon anha, sehingga mereka berbuat baik kepada anak onta tadi sebagai ganti dari induknya. Fadhahabu wara'ah, maka mereka pergi mengejar anak onta tadi. Fasoida jabalan hunak, kemudian anak onta tadi mendaki gunung di sana. Falamma tasa'adu fi, tatkala mereka saling mendaki di gunung itu, wara'ahu, di belakang anak onta tadi, ta'alal jabal, gunungnya meninggi. Wah, ada berita-berita tambahan lagi. Hatar tafa'a, sehingga gunung itu terus meninggi. Fala yanaluhu toir, maka burung-burung pun tak mampu untuk mencapainya. Wa bakal fasil, anak unta tadi menangis. Hatta salat dumu'uh, sehingga air matanya berlinang. Cerita serinci ini. Ini ma'ruf Israiliyat. Summastaqbala Shalihan alaihissalam, kemudian anak unta itu menghadap kepada Nabi Saleh alaihissalam. Wa ragha salasan, dan melenguh sebanyak 3 kali. Fa in qala Saleh, maka ketika itulah Nabi Saleh mengatakan, tamatta'u fi darikum salasata ayyam, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub, itu adalah janji yang tidak didustakan. Gimana cara kita terjemah saya? Kalau mukadzab didustakan, dituduh dusta. Tapi makdzub yaitu saya tidak bohong. Janji yang tidak bohong. Tidak diselisihi ya, janji yang tidak diselisihi. Wa akhbarahum annahum yusbihuna min ghadihim sufra. Dan Nabi Saleh menghabarkan pada mereka, mereka akan berpagi-pagi dari pagi harinya mereka besok itu dalam keadaan berwarna kuning. Summa tahmarru wujuhum fisani, kemudian wajah mereka akan memerah pada hari yang kedua. Wa fil yaumil salis taswaddu wujuhuhum, pada hari yang ketiga wajah mereka menghitam. Falamma kana fil yaumir rabi' atathum sayhah, tatkala mereka tatkala datang pada hari yang keempat, mereka didatangi suara yang menggelegar. Fiha sautu kulli sa'iqah, di dalam suara tadi ada suara setiap petir.
Fa'ahmadathum, kemudian mematikan mereka. Fa'asbahu fi darihim jathimin, sehingga jadilah mereka bergelimpangan, badan-badan yang bergelimpangan di rumah mereka. Ilahuna wallahu